Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kelas 7, bangun datar segi 4. Kali ini Ibu akan membahas latihan soal layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Mari kita lihat latihan soal layang-layang. Diketahui layang-layang ABCD dengan BD 16 cm, BC 17 cm dan AO adalah 6 cm. Hitung keliling dan luas layang-layang. Supaya lebih jelas, angka-angkanya saya cantumkan dalam gambar. Jadi panjang BD untuk layang-layang itu ada garis yang membagi dua sama panjang. Nah, BD ini terbagi antara BO dan OD. Berarti BO-nya 8, OD-nya juga 8. Kemudian panjang BC 17 dan panjang AO adalah 6. Nah, untuk mencari keliling kita cari panjang AD. Untuk mencari panjang AD kita gunakan Pitagoras. Karena AD adalah sisi miringnya, maka panjang AD sama dengan akar dari 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2. Akar 6 pangkat 2 itu 36. Akar 8 pangkat 2 itu 64. Jadi menjadi akar 100, maka panjang AD 10 cm. Nah, kita sudah bisa mencari keliling dari ABCD. Kita tulis di sini keliling ABCD atau keliling layang-layang. Ya, ada dua sisi yang sama panjang. Jadi AD-nya sudah ketemu, berarti 2AD ditambah dengan 2 BC. 2 AD-nya 10, BC-nya tadi adalah 17. Jadi 20 ditambah 34, maka kelilingnya adalah 54 cm. Sekarang mari kita lihat luas layang-layang. Untuk mencari luas layang-layang, karena rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2, D1-nya misalkan BD, D2-nya adalah AC. Nah, untuk mencari AC kita cari panjang OC dulu. Panjang OC itu pakai Pitagoras, akar 17 pangkat 2, karena BC-nya itu sisi miring, berarti ini dikurangi. Kurangi 8 pangkat 2. Akar dari 289 dikurangi 64 sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15 cm. Berarti panjang AC sama dengan 6 plus 15 sama dengan 21 cm. AC sama dengan 21 cm. Nah, luas ABCD atau luas layang-layang ABCD itu setengah kali diagonal-diagonalnya. Berarti setengah kali diagonal satunya BD kali diagonal yang satunya adalah AC. Setengah kali 16 dikalikan 21, karena BD-nya 16, AC-nya 21. Berarti 8 kali 21 sama dengan 168 cm persegi. Inilah luas ABCD dan inilah keliling ABCD. Contoh soal yang kedua, diketahui layang-layang PQRS dengan sudut PRS 60 derajat. Sudut PRS saya tulis di sini, ini 60 derajat. Kemudian sudut PRQ 25 derajat. Kemudian hitung besar sudut PSQ. Nah, kamu ketahui bahwa sudut layang-layang itu ada sudut yang sama besar, yaitu sudut SRQ dan sudut SPQ. Dimana kalau di sini 60 derajat, tentu saja di sini juga 60 derajat. Di sini 25 derajat. Nah, layang-layang itu berpotongan tegak lurus, dimana QS-nya adalah sebagai garis sumbunya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar sudut
PSQ di sebelah sini. Nah, di sini 90 derajat. Nah, kita perhatikan segitiga PS, misalkan di sini O. Kita perhatikan segitiga PSO. PSO itu besar jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka besar sudut PSQ adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 90 derajat. 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi PSQ 30 derajat. Berapakah besar PSR? Nah, untuk layang-layang di sebelah sini dengan sebelah sini itu besarnya sama. Maka besar sudut PSR adalah 30 derajat tambah 30 derajat atau 2 kali 30 derajat, yaitu 60 derajat. Berapakah besar sudut QPS? QPS sebelah sini. Nah, tinggal menjumlahkan. QPS itu besarnya 25 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 85 derajat. Berapakah besar sudut PQS? Nah, PQS di sini ini 90 derajat, maka besar sudut PQS itu 180 derajat dikurangi, karena di sini tegak lurus, di sini juga 90 derajat. 90 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat sama dengan 65 derajat. Jadi besar sudut PQS adalah 65 derajat. Berapakah besar sudut PQR? Kalau di sini 65 derajat, maka di sini juga 65 derajat. Jadi 65 derajat ditambah 65 derajat sama dengan 130 derajat. Latihan soal jajar ginjang. Kita tulis nomor 3 di sini. Perhatikan jajar ginjang PQRS. PQ 20 cm, di sini 20 cm. Kemudian RX 12 cm. Kemudian QX itu 5 cm. Nah, luas PQRS atau luas jajar ginjang adalah alas kali tinggi. Untuk luas PQRS bisa langsung dicari karena alasnya PQ, tingginya adalah RX. Jadi tinggi itu bisa RX, bisa juga di sini misalkan tarik garis ke bawah, itulah tingginya ya. Jadi luas PQRS itu alas kali tinggi atau PQ kali RX. Nah, tinggal kita mengalikan 20 kali 12, maka luasnya adalah 240 cm persegi. Nah, sekarang kita mau mencari keliling PQRS, di mana keliling PQRS adalah PQ tambah QR tambah RS dan tambah PS. Jadi kita harus cari QR. Kita cari panjang QR. Nah, QR ini karena ini segitiga siku-siku berlaku Pitagoras, QR-nya adalah sisi miring. Jadi kalau sisi miring itu dijumlahkan 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 akar dari 25 ditambah 144 akar dari 169. Maka QR-nya adalah 13 cm. Maka keliling PQRS yang sama dengan PQ itu adalah SR atau 2 kali PQ ditambah 2 kali QR, karena QR sama dengan PS. Nah, PQ-nya adalah 20, 2 kali 20 ditambah QR-nya adalah 13, berarti 40 ditambah 26 sama dengan 66 cm. Jadi inilah kelilingnya, inilah luasnya. Contoh soal yang keempat, perhatikan gambar jajar ginjang berikut. AB-nya 24 cm, jadi AB 24 cm. Kemudian AD 10 cm. Nah, AD sama saja dengan BC, berarti BC 10 cm. Kemudian CF, CF-nya 5 cm. Di sini 5 cm.
hitunglah panjang AE. Nah, untuk luas jajar ginjang adalah alas kali tinggi. Jadi alasnya AB, tingginya CF. Tapi boleh juga alasnya BC, tingginya AE. Yang penting di sini tegak lurus. Maka di sini kamu tinggal begini, AB kali CF untuk luas yang satunya sama saja dengan BC kali AE. Karena ini juga luas jajar ginjang. Nah, AB-nya 24 kali CF-nya adalah 5 sama dengan BC-nya adalah 10 kali AE. Nah, 24 kali 5 itu 120, 10 kali AE adalah 10 AE, maka AE itu sama dengan 120 dibagi 10, maka panjang AE sama dengan 12 cm. Jadi kita memakai sifat luas jajar ginjang untuk mencari panjang AE. Latihan soal yang kelima yaitu trapesium. Perhatikan trapesium ABCD, ini adalah trapesium siku-siku di mana kedua sudutnya adalah siku-siku. Hitung keliling ABCD. Untuk mencari keliling ABCD, kamu harus mencari panjang AD. Nah, panjang AD itu sama saja dengan tinggi trapesium atau kita tarik garis ke sini. Nah, kalau di sini 20 cm, AB-nya 20 cm, DC-nya adalah 14, maka panjang misalkan di sini X, panjang XB adalah 6 cm. Ini 6, ini 10. Maka panjang CX atau tingginya bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Nah, sisi yang miring adalah CB. Jadi CB ini adalah sisi yang paling besar. Jadi 10 pangkat 2 bukan ditambah tapi dikurangi 6 pangkat 2. Akar dari 100 dikurangi 36, akar dari 64. Berarti CX sama dengan 8 cm. Nah, di sini 8 cm. Berarti untuk mencari keliling sudah bisa ya. Keliling itu sama dengan, jumlahkan semuanya, 20 tambah 10 tambah 14 tambah 8, jadi 30 tambah 22 sama dengan 52 cm. Itulah kelilingnya. Nah, sekarang kita cari luasnya. Luas ABCD itu setengah kali JSS, jumlah sisi sejajar, dikalikan tinggi. Nah, setengah jumlah sisi yang sejajar adalah AB plus CD, jadi 20 ditambah 14. Tingginya adalah yang AD tadi, tingginya adalah 8. Jadi sama dengan setengah kali 34 kali 8. Nah, atau bisa juga 34 kali 4. Nah, berapa 34 kali 4? Ini 16, sisa 1, 136 cm persegi. Saya hapus di sini. Ya. Jadi luasnya adalah 136 cm persegi, sedangkan kelilingnya adalah 52 cm. Soal yang keenam adalah trapesium. Di sini trapesiumnya adalah trapesium sama kaki karena kelihatan di sini kakinya sama panjang. Nah, AB-nya 30 cm, saya cantumkan di sini. AB 30 cm, DC-nya 20 cm. Dan tinggi adalah tinggi ABCD, berarti tingginya tarik garis dari sini ke sini. Ini tingginya, ini adalah 12 cm. Hitung luas dan keliling trapesium. Nah, kita sudah bisa mencari luas trapesium karena ada sisi sejajar dan ada tingginya. Jadi luas trapesium atau luas ABCD sama dengan setengah kali JSS, jumlah sisi sejajar, kali tinggi. Setengah
kali JSS itu 30 ditambah 20 kali tingginya 12. Jadi sama dengan 50. Ini 50 setengah kali 12 adalah 6. Berarti luas trapesium adalah 300 cm persegi. Nah, sekarang untuk mencari keliling. Untuk mencari keliling kita memerlukan sisi AD atau BC. Nah, bagaimana mencarinya? Ini di sini DC 20, ini 12. Nah, kita tarik garis lagi. Ini juga merupakan tingginya. Nah, berarti di sini 20. Misalkan di sini O, di sini X, berarti OX ini 20. Nah, berarti panjang AO sama XB kan sama panjang. 30 kurangi 20, 10, 10 bagi 2. Di sini adalah 5. Di sini juga 5. Nah, kita cari salah satunya, misalkan AD boleh atau BC juga boleh. Nah, kita cari panjang AD. AD-nya adalah sisi miring, ini pakai Pitagoras juga. 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 karena AD-nya adalah sisi miring, berarti dijumlahkan. Maka panjang AD 5 pangkat 2 itu 25 tambah 144. Akar dari 169 sama dengan 13 cm. Nah, kita bisa mencari keliling trapesium. Jadi kelilingnya tinggal kita jumlahkan. AB-nya 30, BC-nya adalah 13 karena sama dengan AD. 13 tambah 20 tambah AD-nya juga 13. Jadi jumlahkan semuanya. Jadi sama dengan 30 tambah 13 43, 43 tambah 20 63, 63 tambah 13 menjadi 76. Betul ya, 30 tambah 20 76 cm. Inilah luas dan keliling trapesium. Soal yang ke-7 masih trapesium. KLMN adalah trapesium sama kaki. Nah, sudut K itu 2x plus 9, saya tulis dulu 2x plus 9. Kemudian sudut N 3x min 4. Hitung besar sudut L dan sudut M. Nah, dalam trapesium sama kaki, sudut K sama dengan sudut L dan sudut N sama dengan sudut M. Antara sudut K dan N itu hubungannya adalah dalam sepihak. Sudut dalam sepihak kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi 2x, saya buka kurungnya, 2x derajat plus 9 derajat plus 3x derajat min 4 derajat sama dengan 180 derajat. Sekarang yang ini kita jumlahkan jadi 5x derajat plus 9 dikurangi 4 itu plus 5 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, yang bilangan kita pindahkan ke belakang. 5x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 5 derajat. 5x derajat sama dengan 175 derajat, maka X-nya itu 175 derajat dibagi dengan 5 derajat, maka X-nya sama dengan 35. Nah, sekarang X-nya 35. Sudut L itu sama dengan sudut K. Jadi sudut L sama dengan sudut K sama dengan 2x plus 9. 2 kali 35 ditambah 9. 2 kali 35 itu 70 tambah 9, 79 derajat. Nah, sudut M itu sama dengan sudut N. Sebenarnya bisa juga 180 kurangi 79, 101 derajat, begitu boleh. Tapi kita menggunakan 3x min 4 juga boleh. Nah, 3 kali X-nya itu 35 kurangi 4, 105 kurangi 4 berarti 101 derajat. Jadi sudut M 101 derajat, sudut L 79 derajat. Kalau kita jumlahkan 180 derajat.
Soal yang ke-8 ini gabungan antara trapesium dan layang-layang. Yang ditanyakan adalah hitung keliling dan luas A, B, C, D, E, F. Ya, kita mencari keliling dulu. Nah, untuk mencari keliling kita memerlukan panjang CD. Panjang CD ini sama panjang dengan misalkan di sini O, ya. Ya. Di sini 12, di sini 20. Nah, berarti panjang BO adalah 8. Nah, untuk layang-layang pasti di sini juga sama supaya layang-layangnya bisa terbang. Pasti karena ini adalah garis sumbunya, berarti BO 8, OF adalah 8. Nah, kita bisa mencari panjang OE atau CD. Nah, panjang CD sama dengan panjang OE. Pakai Pitagoras, akar 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. Akar 289 kurangi 64. Akar dari 225, 15 cm. Nah, di sini 15 cm. Di sini juga 15 cm. Nah, panjang AE 21, berarti panjang AO adalah 6. Karena 21 kurangi 15. Nah, kita cari panjang AF. Karena kita memerlukan panjang AF atau panjang AB. Panjang AF itu juga segitiga siku-siku, kita pakai Pitagoras. 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2. Akar dari 36 tambah 64. Akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Nah, kita sudah bisa mencari keliling semuanya. Jadi keliling A, B, C, D, E, F itu sama dengan, misalkan kita mulai dari sini, BC 12 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 17 ditambah 10 kemudian ditambah 10. Kita jumlahkan ya. Ini 27 tambah 20 47 tambah 17 itu 64 tambah 20 itu 84 cm. Nah, itulah kelilingnya. Sekarang kita mencari luasnya. Luas bangun atau luas ABCDEF itu sama dengan luas trapesium setengah kali JSS kali tinggi ditambah luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2. Setengah JSS-nya adalah yang ini, garis jajarnya 20 ditambah 12. Nah, tingginya adalah yang 15 ditambah setengah kali D1-nya BF adalah 16 dikalikan D2-nya adalah 21. Jadi sama dengan setengah kali ini 32 kali 15 ditambah setengah kali 16 itu 8 kali 21 sama dengan, ini kita kalikan dulu, 16 kali 15. 16 kali 15 ini 30 ya. 3 ini 8, ini 6, ini 1. 240 ditambah 8 kali 21 adalah 168. Kalau kita jumlahkan semuanya adalah 408 cm persegi. Saya lingkarin ya supaya lebih jelas.